menetapkan 23 skuad terbaik yang nanti akan kita berangkatkan. Anak Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia. Orang Belanda akan nyaman main dengan cara Belanda. Perjalanan timnas Indonesia sekarang ini tentunya nggak melulu soal timnas senior. Ya, meski tim senior tengah disorot oleh mata dunia usai kehadiran sang legenda Patrick Kluivert sebagai juru taktik anyar, namun tim muda Indonesia, utamanya timnas Indonesia U20, juga tengah gencar mempersiapkan diri jelang berlaga di ajang Piala Asia U20 dengan target menembus Piala Dunia U20. Nah, sebagai informasi, timnas Indonesia U20 dijadwalkan akan mentas di Piala Asia U20 2025 di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Dan pada ajang ini, skuad Aswan Indra Syafri tergabung di grup C bersama dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Dan sebagai persiapan mentas di ajang tersebut, Indra Syafri memanggil 34 pemain termasuk Matthew Baker ke timnas Indonesia U20 untuk menjalani pemusatan latihan yang sudah berlangsung di Jakarta sejak 5 Januari lalu dan akan bertolak ke Sidoarjo. Nah, namun di tengah persiapan yang dijalani Garuda Nusantara di bulan ini, baru-baru ini Matthew Baker justru mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan TC Timnas Indonesia U20 ketika Piala Asia U20 2025 sebentar lagi bergulir. Pemain keturunan Australia itu secara mengejutkan tidak akan melanjutkan TC bersama skuad Indra Syafri karena adanya alasan konflik kepentingan. Namun, entah apa konflik kepentingan yang diungkapkan oleh pemain Melbourne City tersebut sehingga harus meninggalkan skuad Garuda saat ini. Dan seiring dengan pamitnya dari timnas Indonesia U20, Baker justru memastikan bahwa dirinya akan tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia U17. Baker bakal membela skuad Garuda Asia Aswan Indra Syafri yang akan mentas di Piala Asia U17 2025 mendatang. Tentu saja kepergian tiba-tiba Baker dari skuad timnas U20 ini menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Baker yang berhasil naik kelas karena permainannya yang apik bersama timnas Indonesia U17 tidak sangat sayang jika harus meninggalkan Garuda Nusantara yang ibarat kata tinggal selangkah lagi untuk melaju ke putaran final Piala Asia. Dan karena ini, Indra Syafri selaku juru taktik tim mengungkapkan penyebabnya, di mana menurutnya Matthew Baker tidak bisa membela timnas Indonesia U20 karena permintaan klub. Ya, diketahui pemain berusia 16 tahun itu kini bergabung bersama NPL Victoria to Melbourne City U18. Memang ada 2 event internasional yang akan dimainkan oleh Matthew Baker, yakni Piala Asia U17 2025 dan Piala Asia U20 2025. Menilik padatnya jadwal yang dilakoni oleh Baker ini, apakah ini alasan klub tiba-tiba menariknya lagi? Ya, meski saat ini tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2025, namun Indra Syafri akan tetap memanggil Matthew Baker untuk berlatih bersama timnas Indonesia U20 ke depannya. Pemain berusia 16 tahun itu merupakan pemain berkualitas untuk regenerasi timnas Indonesia U20 dan disebutnya bakal tetap menjadi bagian dari Garuda Nusantara di masa yang akan datang. Ya, di luar dari itu semua, Coach Indra Syafri tetap menegaskan tekadnya untuk memberi kontribusi semaksimal mungkin bersama skuad Garuda Nusantara guna mencapai prestasi sebaik mungkin. Mantan pelatih Bali United itu juga memastikan dirinya tidak akan membawa tim Gaipens dan Denmark di Piala Asia U20 2025 karena proses naturalisasi kedua pemain itu yang tak bisa dipercepat. Diketahui pada 12 Desember lalu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga pesimis proses naturalisasi tim dan Dayan bisa berjalan tepat waktu. Kendala ini dialami oleh PSSI karena ternyata batas pendaftaran pemain di kompetisi usia muda itu dimajukan oleh AFC menjadi 1 bulan sebelum turnamen bergulir. Diketahui bahwa Piala Asia U20 2025 akan dimulai pada 12 Februari nanti, sehingga hal itu memberatkan langkah PSSI, sebab di sisi lain DPR sedang masa reses pada 6 Desember 2024 sampai 20 Januari 2025.
Tentu saja DPR mengambil peran penting dalam proses naturalisasi pemain karena perpindahan kewarganegaraan dari keduanya harus mendapatkan persetujuan dari mereka sebelum disahkan pemerintah. Meski begitu, Pak Arya selaku Exco PSSI tetap meminta publik untuk tak menyalahkan DPR sebab jadwal yang ada memang berat bagi semuanya. Ya, yang jelas sebisa mungkin setelah DPR memulai masa jabatannya di era kepemimpinan anyar ini, seluruh pemain keturunan yang diproyeksikan untuk timnas Indonesia, baik kelompok umur maupun senior, bisa segera dinaturalisasi. Kemudian menyoal pemain keturunan dalam tubuh Garuda yang kian banyak setiap waktunya, Coach Indra Syafri yang sejatinya sering dijuluki local pride, sejatinya sempat mengakui enggan untuk menggunakan pemain naturalisasi dan menekankan lebih memilih menggunakan para pemain berdarah asli Indonesia. Ya, sebelum ini Coach Indra mengakui memilih memberi kesempatan kepada aset-aset bangsa supaya berkembang dan bersaing dengan negara lain. Namun meski begitu, melihat bagaimana tim senior yang dari waktu ke waktu makin moncer dengan keberadaan para pemain keturunan, juru taktik asal Sumatera Barat itu tak lagi menganut perasaannya dan di tahun lalu pun berhasil mempersembahkan trofi keempat untuk skuad Merah Putih di kelompok umur usai menjuarai Piala AFF U19 2024. Ya, 4 gelar yang telah ditoreh oleh Indra Syafri, diantaranya membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2013, kemudian juara Piala AFF U22 2019, dan juga menyabet medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Timnas Indonesia U19 yang diperkuat oleh Arhan Kaka, Welber Jardim, Jens Reven, dan Kadek Arel berhasil tak terkalahkan sepanjang turnamen Piala AFF U19 2024 lalu. Jens Reven tampil impresif dengan mengoleksi 4 gol dari 5 pertandingan dan menjawab segala keraguan terhadapnya. Striker klub Belanda FC Dordrecht U21 itu berhasil mencetak gol satu-satunya di dalam momen kemenangan timnas Indonesia atas Thailand di partai final. Dan untuk menilik bagaimana performa pemain sekaliber Jens Reven yang begitu gemilang ini, Coach Indra jadi tak ragu lagi buat memasang para pemain diaspora yang mampu memberikan kontribusi positif bagi timnya. Tak bisa dipungkiri bahwa pada tahun 2024 lalu tim racikan Indra Syafri berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan oleh federasi, mulai dari menjuarai Piala AFF U20 2024 hingga lolos ke Piala Asia U20 2025 dengan status juara grup pada fase kualifikasi. Dan kini memasuki tahun 2025, timnas Indonesia U20 kembali melakukan persiapan menuju Piala Asia U20 2025 dengan pemanggilan 34 pemain. Kemudian pada 19 Januari, tim akan bertolak ke Surabaya untuk melakukan serangkaian uji coba penting melawan tim-tim kuat dengan mengikuti turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025 yang digelar pada 24 hingga 30 Januari 2025 melawan Suriah, Yordania, dan India. Laga pembuka Indonesia di Mandiri U20 Challenge Series 2025 akan melawan Yordania pada 24 Januari, lalu Suriah pada 27 Januari dan India pada 30 Januari. Uji coba tersebut menjadi persiapan terakhir bagi timnas Indonesia U20 sebelum Indra Syafri menetapkan 23 pemain ke skuad terbaiknya yang dibawa ke Piala Asia U20. Dengan bekal kompetisi inilah diharapkan skuad asuhan Indra Syafri mampu berbicara banyak di ajang Piala Asia U20 dan mampu menembus target ke Piala Dunia U20 2025. Amin.